Zabur dan Injil. Ketika saya baca Quranmu, isi Quranmu itu banyak sekali isinya sama dengan di sini, tapi bedanya apa? Nah, Bedanya kok jadi Allah yang berfirman kepada nabi-nabi tersebut. oke. Artinya, Jadi bagaimanapun saya jelaskan sama kau Mikana, kau akan tetap mengatakan apa buktinya Allah kamu ada. Allah kami ada melalui dari Al-Quran itu. Berfirman kepada Nabi Muhammad. Makanya ditantang. Kalau kamu ragu dengan Al-Quran itu, buat surah semisal itu. Saya sudah jawab semuanya. Ya, dari mulai kau mengatakan menjiplak, adakah di dalam Bible kau bagaimana proses pembuatan anak di dalam rahim manusia, perempuan? Ada nggak? Ada nggak di dalam Bible kau bisa menjelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. tapi gini, saya juga pernah bertanya, kan Yeshua HaMashiach itu Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Lalu, kenapa ya Tuhan ketika Engkau datang kok masih menyebut anak manusia? Ya kan, Matius 25 ya. Matius 25 pernah saya baca di sini, Matius 25 ayat 31. Dan ketika anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat kudus bersamanya, pada waktu dia akan duduk di atas tahta kemuliaannya dan segala bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Saya pernah bertanya ini, loh kenapa lagi Tuhan Yesus masih mengatakan anak manusia? Kan dia Tuhan, dia segala Tuhan. Saya diberi hikmat loh Nora. Tuhanku memang luar biasa. Karena gini ya, kalau dia ada Ini kalau udah gila, apa lagi hikmahnya? makanya dengar. Bersaksi pula di sini. Bukan bersaksi, Ya udah, tapi aku sesuai dengar. dengan apa yang tertulis. Ya. Begini ya Ya. teman-teman semua. Oh haleluya, haleluya, Tuhanku Engkau sungguh luar biasa dan dahsyat. Eksistensi dia kan cahaya terang yang mendiami, cahaya terang yang tak terhampiri, yang tak akan mampu seorang pun melihat dia. Karena apa? Kalau kita melihat dia kita akan hangus, akan metong. Jadi Tuhan Yesus HaMashiach kan di mana para malaikat berkata nih di Kisah Para Rasul 1 ya. Ayat 10 sampai 11 ya. Malaikat berkata seperti ini. Dan sementara mereka terus terbelalak ke langit dan selagi dia pergi, maka tampaklah dua pria itu malaikat dengan pakaian putih berdiri dekat mereka. Yang mengatakan kepada para rasul, "Hai para pria, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri sambil memandang ke langit? Yeshua ini yang telah terangkat ke surga dari antara kamu, demikianlah dia akan datang kembali dengan cara yang sama setelah kamu lihat dia pergi ke surga." Ya makanya Tunggu dulu. jangan dipotong dulu, jangan dipotong dulu. Diam dulu. Jadi gini tuh. Iya, diam dulu. Ini belum selesai. Jangan panik dulu. Terus. Jadi teman-teman, Tuhan Yesus HaMashiach, kenapa Tuhan Yesus
Yeshua HaMashiach mengatakan anak manusia akan datang kembali bersama dengan malaikat-malaikatnya dan semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Jadi dia memang harus menampakkan diri sebagaimana dia yang pernah datang ke dunia, ya, dalam keadaan seperti kita manusia, supaya kita bisa melihat dia, guys. Wow, haleluya, haleluya. Karena kalau dia, diam dulu. Karena kalau dia menampakkan wajah aslinya, kita nggak akan mampu, guys. Nggak akan mampu, guys, melihat dia. Memang dia harus menampakkan diri dalam rupa seperti kita manusia yang pernah dia datang ke dunia supaya kita bisa melihat Tuhan. Wow, haleluya. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yeshua HaMashiach, Elohim yang Maha Pengasih Penyayang, yang bisa menampakkan diri kepada umatnya agar kita mengenal dia. Oke, Oh, haleluya. oke. Oke, jadi Nora, saya mau tanya sama kamu. Sebentar dulu, aku sama dulu. Nggak boleh, saya pengen bertanya sama Tuhan, boleh nggak sih? Oh alah, ya udahlah. Oke. Oke. Itu kan kisah para rasul 1:11 dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesua ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Oke, sekarang saya tanya, kalau Yesua HaMashiach itu adalah terang yang tidak terhampiri, kalau dia datang berupa cahaya, apakah orang akan mati melihat cahaya itu? 1 Timotius 6 kan sudah dijelasin. 1 Timotius 6 ayat 16. Jangan dipotong dulu ya. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang memiliki kekekalan, yang mendiami terang yang tak terhampiri, yang tidak seorang manusia pun pernah melihatnya, bahkan tidak mampu untuk melihatnya. Satu ayat lagi ya. Ini 1 Timotius 16 senada dengan yang juga Tuhan firmankan, Tuhan sampaikan kepada Nabi Musa, yaitu di Keluaran 33 ayat 20. Enggak, jangan dulu lari ke Timotius saja, ke Timotius. Ampun deh. Nora. Dari Kejadian sampai Wahyu itu berhubungan cantik semua. Makanya jangan dipotong dulu, udah aku bilang kan. Udah aku bilang jangan ngomong dulu, itulah dipotong-potong dulu. Timotius berapa tadi? 1 Timotius berapa? 1 Timotius 6 ayat 16. Ini senada dengan firman Bapa di Keluaran 33 ayat 20 ya. Dan dia berfirman, engkau tidak dapat melihat wajahku karena tidak seorang pun memandang aku dan dia hidup. Jadi supaya kita tetap hidup, nggak hangus, maka dia memang harus datang menampakkan diri sebagaimana dia pernah datang ke dunia. Itulah nanti sebagaimana dia pernah datang ke dunia. Begitu pula dia nanti datang di hari kiamat. Jadi semua bangsa akan melihat dia. Sabar. Oh, haleluya. Oke, 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah saja yang tidak bisa dikuasai oleh kematian. Tidak bisa dikuasai oleh kematian. Makanya gini, Nora. Makanya udah aku bilang orang yang diskusi sama saya download terjemahan ILT 3. ILT, aduh. ILT 3. Aja ya. Oke, saya baca dulu ya. Ini adanya ITL. Gitu. ITL bukan, ILT 3 cantik. Oke, kamu aja dulu yang baca sekali lagi. Oh iya. Dialah satu-satunya yang memiliki kekekalan, yang mendiami terang yang tak terhampiri, yang tidak seorang manusia pun pernah melihatnya, bahkan tidak mampu untuk melihatnya. Tidak mampu melihatnya dan tidak bisa dihampiri. Pertanyaan saya, waktu Paulus melakukan perjalanan ke Damsyik, apakah dia melihat cahaya atau tidak? Nah itu dia cantik. Kenapa Rasul Paulus menulis ini 1 Timotius 16?
dengar dulu. Tunggu dulu. Karena Ya dikatakan ampun. di sini tidak ada yang mampu, sebentar ya. Dia satu-satunya yang memiliki kekalahan karena tinggal dalam terang yang tidak terhampiri, yang tidak seorang manusia pun melihatnya. Terus kenapa Paulus dengan orang-orang yang bersama-sama dengan dia itu melihat cahaya itu? Oke, sudah. Oke. Itulah Paulus kenapa dengan teman-temannya ya. Paulus dengan teman-temannya ya. Bukan Paulus saja. Rasul. Oke, teman-teman yang lain tidak melihat cahaya itu. Oke, saya bukakan itu. Sebentar. Oke, silakan. Oke ya. Bentar. Dulu. Ini penerjemahan BIM. Inilah. Dulu sebentar. Kisah para Rasul. Oke, tunjukkan dulu. Oke, tunjukkan dulu. Sebentar jaringanku. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Alcatraz. Thank you. Kisah para Rasul. Ya, tunjukkan dulu cantik. Oke. Dulu ya. Kak Gloria Angel. Iya, kita doakan saja supaya si Nora diberi hikmat serta penyingkapan ya oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Karena Tuhan Yesus HaMashiach sangat mengasihi Nora ini. Kisah para Rasul 22. Kisah para Ya. Rasul 22. Coba buka Mikana. Nanti kan Hah? sini terjemah. Kisah para Rasul 22 nomor 9. Justru di sini ya Kisah Para Rasul 22 ayat 9, dan mereka yang ada bersama aku Memang memang melihat cahaya itu dan menjadi takut, tetapi mereka tidak mendengar suaranya yang berbicara kepadaku. Terima kasih Alcatraz, terima kasih. Paulus, sebentar. Paulus dengan orang-orang yang bersama dengan Paulus itu melihat cahaya itu. Sementara Timotius mengatakan tidak ada yang bisa menghampiri cahaya itu. Bagaimana? Nah, itulah hebatnya Tuhan Yesus HaMashiach itu. Ketika dia bisa menempatkan diri, sebagaimana juga dia menempatkan diri di Keluaran 3 kepada Nabi Musa, dia melihat cahaya, dia melihat api. Ya, manusia memang tidak kenapa-kenapa karena dia apa mengasihi manusia itu sehingga manusia itu tidak metong, tetapi Kenapa Timotius wajah mengatakan aslinya. tidak seorang pun? Kenapa Timotius mengatakan tidak seorang pun? Seorang pun yang Iya. Terima kasih Alcatraz. Wajah asli Tuhan Yesus HaMashiach cantik. Karena gini, dengar. cahaya loh. Iya Tuhan. Iya, tapi ini kan cahaya yang memang di mana dia bisa menormalkan dirinya sehingga loh. Ya iyalah supaya manusia itu tidak hangus. Karena gini, bentar dulu, jangan ketawa dulu ya. Oke. Iya Tuhan, tolong ampunilah si Nora ini Tuhan. Oke, saya tidak ketawa udah. Kau ini gimana, Eda? Ya, Oke, jadi betul. begini Edaku yang cantik dan manis. Tuhan Oke, Yesus HaMashiach adalah Elohim itu sendiri. Wajah aslinya memang yang mendiami cahaya terang yang tak terhampiri, tapi dia bisa menampakkan diri dalam rupa cahaya, dalam rupa api, dalam rupa tiang awan, dalam rupa manusia, dalam rupa malaikat. Nah, yang para Rasul Paulus dan juga teman-temannya, dia menampakkan diri dalam rupa cahaya sehingga teman-temannya enggak hangus. Paham? Nah, Tapi kalau dia kan menampakkan tidak eksistensi aslinya, kalau Tuhan Yesus HaMashiach menampakkan eksistensi wujud aslinya, memang tak akan seorang pun mampu melihat dia. Bahkan Bapak kan sudah berfirman ya di Keluaran 33 ayat 20 tuh. Tidak seorang pun dapat bisa memandang wajahku, tetap dapat hidup. Jadi di Kisah Para Rasul 9 itu peristiwa yang dimana Rasul Paulus pergi ke Damsyik untuk mencari orang pengikut Tuhan Yesus HaMashiach ya, orang Kristen atau Mesianik untuk ditangkap.
Jadi di situ Tuhan Yesus Hamasiah menampakkan diri dalam rupa cahaya cantik. Oh, tepuk tangan dulu untuk firman Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Jadi Tuhan Yesus Hamasiah itu nyata ada dan berkuasa karena banyak para rasul, banyak manusia di dunia ini yang telah menyaksikan kemahakuasaannya, guys. Nah, Nora, Woi. kalau eksistensi Tuhanmu apa, Nora? Wujud aslinya apa? Eksistensi itu keberadaan. Timotius ini salah lah ya. Oh, tidak ada yang salah. Kamu yang salah, saudariku. Ini tidak seorang pun manusia. Masa tiba-tiba dikecualikan kepada Paulus dengan kawan-kawannya? Loh, Gak karena konsisten dong. kamu yang nggak konsisten, makanya dengar penjelasan host. Timotius gak konsisten. Coba kalau dikatakan sini nanti ya. Sabar, Bentar ya. Nora. Begini, Nora pahami betul-betul. 1 Timotius 6:16 itu berbicara tentang eksistensi keberadaan Tuhan Yesus Hamasiah, wujud aslinya. Yang berupa Wujud cahaya. aslinya. Berupa Wujud cahaya. Dia yang mendiami cahaya terang yang tak terhampiri. Tak terhampiri. Tak seorang Tapi pun. jadi bentar dulu, ada banyak Tak seorang pun peristiwa. Dengar manusia dulu. pernah Iya, ini ya. melihatnya. Nah, tidak seorang pun Iya. manusia pernah melihatnya dan menghampirinya, tidak bisa. Tapi kenapa kepada Paulus dengan kawan-kawannya itu dikecualikan? Tapi di sini dikatakan tidak seorang pun manusia, coba baca baik-baik ya, tidak seorang manusia pun pernah melihatnya, bahkan tidak juga mampu melihatnya. Tapi kenapa di sini cahaya itu bisa dilihat? Begini, saya sudah jelasin tadi ya, di mana Tuhan itu eksistensinya ya, Tuhan Yesus Hamasiah kan Elohim itu sendiri. Di mana eksistensi itu keberadaan, wujud aslinya. Wujud aslinya itu kan 1 Timotius 6:16 bahwa dialah yang mendiami cahaya terang yang tak terhampiri. Dan memang manusia tidak akan mampu melihatnya dan tidak akan pernah bisa. Sehingga di Keluaran 33:20 tidak ada seorang pun yang bisa memandang wajahnya tetap dapat hidup. Termasuk Alcatraz, termasuk saudaraku. Nah, sehingga cantik, Oke. beberapa kali Tuhan itu menampakkan diri. Karena kalau tanpa menampakkan diri, manusia tidak akan bisa melihatnya. Jadi Tuhan bisa menampakkan diri dalam rupa cahaya, yaitu Kisah Para Rasul 9. Kemudian menampakkan diri dalam rupa manusia, Kejadian 18 yang dilihat Abraham. Menampakkan diri dalam rupa api di semak duri, yaitu Keluaran 3. Menampakkan diri dalam rupa malaikat, yaitu di Hakim-Hakim yang dijumpai sama Gideon. Dan juga dalam rupa tiang awan. Nah, di Kisah Para Rasul 9 yang juga teman-teman Paulus melihatnya, itu dia menampakkan diri dalam rupa cahaya, makanya bisa dilihat oleh mereka. Dan itu buktinya kalau memang Tuhan Yesus Hamasiah itu nyata ada dan berkuasa, bukan Tuhan hayalan. Kamu bilang itu ya, yang kamu bilang kamu terangkan sama aku itu Eda, bagaimanapun akan terbantahkan dengan Timotius tadi yang mengatakan tidak seorang pun. Aduh, Edaku Nora yang cantik dan manis sudah dikatakan itu 1 Timotius 6:16 itu Berarti menjelaskan. pengecualian. Loh, kan saya sudah sampaikan Tuhan itu kan beberapa kali menampakkan diri dalam rupa cahaya, Kisah Para Rasul 9, juga dalam rupa api, Keluaran 3. Kemudian dalam rupa manusia yaitu Kejadian 18, dalam rupa malaikat yaitu di kitab Hakim-Hakim. Nah, ini Kisah Para Rasul 9 itu dia menampakkan diri dalam rupa cahaya. Dia menampakkan Di dalam diri. Timotius itu cahaya itu tidak bisa dihampiri. Tapi kenapa bisa dilihat? Itu menjelaskan 1 Timotius 6:16 ini saya baca ya. Ini wujud asli Tuhan Yesus Hamasiah yang senada dengan Keluaran 3 ayat 20. Sebentar Mikana, biar kita dapat poinnya. Dengar. Tunggu dulu Mikana, kasih Enggak, ini dengar. dulu saya sebentar. Enggak. 1 Timotius 6:16. Dialah satu-satunya yang memiliki kekekalan, yang mendiami terang yang tak terhampiri. Ingat ya, yang mendiami terang yang tak terhampiri. Nah, di Kisah Para Rasul 9, dia menampakkan diri cantik, menampakkan diri. Baca lagi, sampai habis. Tuhan.
Ya baca, tidak Iya, seorang ini wujud aslinya di mana yang Tuhan wujud. itu. Nggak, Pak, nggak, sebentar dulu Mikana, kasih saya dulu waktu. Kalau kamu saja Ah, ya nggak akan udahlah. dapat poin. Pertanyaan saya begini, di dalam 1 Timotius tadi itu mengatakan wujud dari Yesua itu adalah terang cahaya. Dia kekal. Itu wujudnya saya tahu. Bagaimana wujud Yesua? Dia adalah cahaya yang kekal terang. Nah, dikatakan lagi tidak seorang pun bisa menghampiri cahaya Yesua ini. Bahkan melihatnya itu pun tidak bisa. Itu maksud saya. Tapi kenapa di dalam Kisah Para Rasul 22, Paulus dengan teman-temannya bahkan bisa melihat cahaya itu dan cahaya itu menghampiri mereka. Itu maksud saya, jadi bertolak belakang. Terus kamu katakan begini, oh iya, cahaya itu agak dikurangi panasnya biar mereka tidak terbakar. Ini ngawur. Gitu loh. Paham kan? Udah. Oke. Tadi aku tidak mengatakan seperti itu, tapi 1 Timotius 6 ayat 16. Dengar baik-baik ya. Jadi Oke. kita nggak bisa memang sebenarnya menggambarkan dia wujudnya apa. Karena apa? Di sini jelas dikatakan 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang memiliki kekekalan, yang mendiami terang yang tak terhampiri, Oke. yang tidak seorang manusia pun pernah melihatnya, bahkan melihatnya. tidak mampu untuk melihatnya. Itulah, Melihatnya. ya udah. Wujud asli Tuhan Yesus Hamasiah. Paulus Nah. melihat cahaya itu enggak? Makanya dengar. Oke. Tadi saya sudah bilang, Bapa atau Tuhan Sang Pencipta itu yang eksistensinya adalah yang mendiami terang tak terhampiri dan tidak akan seorang pun mampu melihatnya, karena juga ini senada ya 1 Timotius 6 ayat 16 itu senada dengan firman Tuhan di Keluaran 33 ayat 20, tidak akan ada yang dapat memandang dia dapat hidup. Oke. Jadi, supaya manusia bisa melihatnya atau mendengar suaranya, dia menampakkan diri. Nah, menampakkan diri dalam rupa apa? Yang pertama, dalam rupa manusia, Kejadian 18, ketika berjumpa dengan Abraham. Dalam rupa api, di semak belukar, Keluaran 3. Dalam rupa cahaya. Dalam rupa cahaya, ingat ya, dalam rupa cahaya, Kisah Para Rasul 9. Dalam rupa malaikat, Hakim-Hakim 6 yang berjumpa dengan Gideon. Nah, sudah paham? Jadi di Kisah Para Rasul 9 itu kasusnya dia menampakkan diri cantik, bukan wujud aslinya yang ditampakkan. Sudah paham? Dia Belum paham menampakkan juga? diri. Ya, Berupa apa dia menampakkan diri? Dia berilah dia hikmat. Dia menampakkan diri berupa apa? Edaku yang cantik. Dalam rupa cahaya. Oke, 1 Timotius mengatakan cahaya itu bisa dilihat dengan ada yang bisa menghampiri nggak? Di 1 Timotius 6 ayat 16, dialah satu-satunya yang memiliki kekekalan, yang Ya. mendiami terang yang tak terhampiri, Terangnya tak terhampiri. yang tidak seorang manusia pun pernah melihatnya, bahkan tidak mampu untuk melihatnya. Nah, itu yang terang yang menghampiri Paulus dan teman-temannya bisa dilihat atau tidak? Loh, kan tadi saya sudah sampaikan di Kisah Para Rasul 9 itu Tuhan menampakkan diri dalam rupa cahaya, sehingga cahaya yang mereka lihat. Ada Loh. suara keluar dari cahaya itu. Betul, cahaya itu bisa dilihat nggak? Iya, ini dia kasusnya menampakkan diri cantik, bukan wujud aslinya yang ditampakkan. Ya Tuhan, Tunggu. kenapa nggak paham? Paham saya. Masalahnya katanya Timotius. Ini menampakkan itu diri, yang kasusnya di sini menampakkan diri, sudah dikasih tahu juga. Oke, udah. Nah, oke, sekarang ya cantik. Ya. Kalau wujud Tuhanmu itu apa cantik? Oke, saya baca. Ya. Saya baca ya di dalam surat Asyura. Si surah berapa? Ayat 11. Itu surah keberapa itu? Asyura. Ya, saya lihat dulu ya. Iya. Surah ke-26 ya. Ayat berapa? Ya. Ayat 11. Mm-mm. Oke, saya bacakan ya. Hmm. Dia itu merujuk kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Dia Bukan menjadi suara ya? Beda ya? beda. Asyura itu Asyura. Oh. Oke, sebentar. Asyura. Ya, ayat 11.
Surah keberapa itu? Aduh, saya kalau surah keberapa itu saya juga tidak tahu. Tapi ASY Syura. Si suara beda ya? Beda. Syura. Asyura beda. Oh, Asyura. Surah. Oke, surah Ya. ke-42. Oke, ayat 11. Mm. Oke. Dia pencipta langit dan bumi, dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Artinya apa? Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan, binatang juga dengan berpasang-pasangan, dan ditegaskan di sini bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Jadi kalau kamu tanya apa di mana eksistensi, bagaimana wujud Tuhan kamu, Allah kami tidak berwujud, sama seperti manusia. Itu jawabannya. Tidak serupa dengan apapun. Lalu wujudnya, eksistensinya apa? Gak ada eksistensi. Allah tidak serupa dengan makhluk. Sebentar. Cahaya, sebentar. Matahari menghasilkan cahaya, bulan menghasilkan cahaya, bintang menghasilkan cahaya. Allah itu tidak bercahaya karena dia yang menciptakan cahaya. Ngapain dia serupa dengan makhluk? Ya, lalu dia apa? Eksistensinya apa? Wujudnya apa? Kalau betul dia ada. Loh, saya sudah tanya. Loh, keberadaan Allah kita tahu dari ciptaannya. Lah, sekarang begini. Dari mana kamu tahu kalau Allah yang menciptakan? Loh, kamu nggak baca? Dia pencipta langit dan bumi. Yang memberitahu siapa? Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman kepada Muhammad. Ya, Langsung Muhammad mendengar suaranya atau bagaimana? melalui malaikat Jibril. Melalui Oke, saya malaikat bacakan ini. Jibril. Sabar, Oke. sabar. Oke, sebentar ya. Oke, saya baca ini ya. Oke, buka sama juga Asy-Syura ayat 51. Oke, udah Mikana? Saya bacakan ya. Tidak mungkin, ini firman Allah, tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak berbicara langsung oleh Allah kecuali dengan perantaraan wahyu dari belakang tabir atau dengan mengirim utusan malaikat lalu mewahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Jadi Allah menjelaskan di sini bahwa ya, tidak satu orang pun manusia bisa diajak bicara kecuali dengan perantaraan wahyu yang diberikan kepada Nabi dan Rasul itu dengan perantaraan dari belakang tabir seperti Nabi Musa atau dengan mengirim utusannya malaikat yaitu malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad SAW menerima wahyu itu disampaikan oleh malaikat Jibril. Oke. Saya memakai data. Baik, kalau betul Allah itu ada dan dia tidak berbicara sama umatnya hanya melalui Jibril. Ya. Nah, kalau betul Allah itu ada, selain nabimu, siapa pernah nabi juga yang menyampaikan wahyu Allah melalui Jibril? Kalau betul Allah itu ada. Oke, sebentar. Saya cari ya. Kalau ada data, iya. tidak akan Oke, iya silakan. Oke, sebentar.
Kalau tidak dapat saya tidak akan mengatakan dan menjawabnya. Iya, silakan. Karena gini, kalau hanya satu orang yang mengaku-ngaku, kan kita harus pertanyakan betul nggak? Contoh nih, saya ngaku, oh tadi malam saya dibawa Tuhan ke surga. Apakah lantas kalian percaya? Kan tidak percaya tuh, karena hanya pengakuan saya sendiri. Itu berarti kamu minta saksi. Iya gini, kalau betul Allah itu ada, nyata, ada dan berkuasa, siapa lagi Nabi selain Muhammad yang menerima wahyu dari Allah melalui Jibril? Di sini dikatakan, di sini yang saya tahu cuma Nabi Muhammad SAW. Nah itu dia, cuma nabimu. Ya. Padahal kalian kan mengimani 25 nabi. Ya. Kamu mengimani Musa, Zakaria, Yahya, Tadi saya sudah Sulaiman, bacakan surat Daud. Sebentar dulu. Oh, ya. Berarti kamu menolak bahwa malaikat Gabriel ini atau malaikat Jibril itu adalah penyampai wahyu. Lah itu dia cantik. Jibril dalam Lah, Quran sekarang- tidak sama dengan malaikat Gabriel. Sebentar. Kalau gitu saya tanya, kenapa? Jibril dalam Quranmu tidak sama dengan malaikat Gabriel, karena malaikat Gabriel tidak pernah menyampaikan wahyu Allah, tapi menyampaikan wahyu atau pesan dari Bapa Yahweh. Wow, haleluya. Tunggu dulu, kok itu lain konteksnya. Sekarang saya tanya. Kalau kau bilang Bapak Yahweh, lain itu lagi ceritanya. Kalau kamu ke Tritunggal akan terbantahkan. Makanya jangan bawa ke situ. Kenapa dulu. ke Tritunggal? Sampaikan sebentar. Poinnya di sini Mikana, bukan siapa yang menyampaikan. Apa tugas malaikat Gabriel? Sekarang saya tanya, Lukas 1 nomor 26 itu siapa yang datang kepada Maria? Oke, jadi gini ya. Oke. Jibril dalam Quranmu itu bukan Lukas malaikat 1. Gabriel. Ya, Mikana, sebentar dulu konteksnya. cantik deh, jangan Lukas dipotong 1. dulu dah. Tunggu dulu, Lukas 1 nomor 26, siapa yang menyampaikan kepada Maria dia akan melahirkan seorang anak? Malaikat Gabriel, Siapa yang menyuruh? Elohim, Yahweh Yeshua. Oke, ya saya tidak tanya siapa yang menyuruh lagi. Oke, apa tugas malaikat Gabriel? Menyampaikan pesan kepada perawan Miriam bahwa Miriam akan melahirkan. Bukan isi pesannya. Tugas malaikat Gabriel itu apa? Iya, Lukas 1 ayat 26. Lukas 1 Ya. ayat 26 sampai 38. Tugasnya adalah untuk menyampaikan pesan kepada perawan Miriam bahwa Miriam akan mengandung dari Ruach HaKodes. Dan anak yang dilahirkannya itu akan disebut Tidak, saya tidak Putra tanya Elohim isinya. yang Maha Tinggi, yaitu namanya Yeshua. Nah, Saya tidak tanya isinya. Yang saya tanya tugasnya malaikat Gabriel. menyampaikan pesan Bapa Yahweh kepada umat manusia. Benar, selesai. Berarti dia penyampai wahyu, benar? Ya, tapi wahyu bukan wahyu Allah. Sabar, saya Tapi pakai wahyu ayat. Yotevave. Saya tidak tanya mau Yotevave mau siapa yang saya Loh, tanya. yang penting itu cantik. Sabar, saya baca dulu ini. Saya baca data. Sabar dong. Wah, iya. Karena saya masuk ke ruang kamu kasih saya waktu ngomong. Ya udah, bertanya kamu tentang ngomong. Islam. Oke. Malaikat Gabriel di dalam Bible kau Lukas 1 nomor 26. Saya cuma tanya fungsinya sebagai apa malaikat itu. Ternyata sebagai penyampai wahyu. Gak bisa kau pungkiri itu. Saya tidak tanya dari mana wahyu itu dan apa isi wahyu itu, saya tidak perlu tanya. Saya cuma tanya apa tugasnya malaikat Gabriel. Sama seperti surat Ali Imran ayat 42. Ingatlah ketika malaikat Jibril berkata kepada Maryam, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu dan melebihkanmu di atas seluruh perempuan di semesta alam pada masa itu." Malaikat Gabriel sebagai penyampai wahyu. Tadi saya sudah baca surat Asyura ayat 51, tidak ada bisa manusia yang berbicara kepada Allah sebagai perantara wahyu kecuali dengan cara mewahyukan itu dengan di belakang tabir. Salah satunya Nabi Musa. Terus yang kedua, dengan perantara malaikat. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari malaikat Jibril, harusnya kamu juga balikan ke Lukas 1 nomor 26, bahwa tugas malaikat Gabriel, di dalam kekristenan Gabriel, di dalam Islam itu Jibril, adalah sebagai penyampai wahyu. Kalau kau tidak terima, itu terserah kamu. Tetapi sudah dikatakan, dijawab di dalam surat Asyura ayat 51, tidak ada yang bisa ngomong sama Allah. Tidak ada yang bisa berbicara sama Allah.
itu kecuali memakai perantara. Perantaranya itu apa? Yaitu di belakang tabir, ya, atau dengan malaikat Gabriel atau malaikat Jibril. Nggak bisa kau pungkiri. Gitu loh. Jadi kalau katanya meminta saksi, oke, saya akan bertanya. Siapa saksi yang melihat Musa berbicara kepada Yesua? Siapa saksi ketika Yesus ketika Yesua menerima firman? Yohanes 17 nomor 8. Yang namanya firman wahyu tidak mungkin ada saksi, Mikana. Kalau ada saksi, orang yang juga menyaksikan Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, dia akan dikatakan nabi. Hanya nabi dan rasul yang bisa mendengar suara Tuhan. Kalau tidak melalui belakang tabir, dia disampaikan dengan malaikat Jibril. Fix. Gimana kamu? Sudah, cantik. Oke, silakan. Oke. Nah, Jibril dalam Quranmu bukan malaikat Gabriel. Karena Gabriel itu, jangan ketawa dulu, cemana. Nah, jadi aku tadi tenang loh dia mendengarkan kamu, cantik. Ya Tuhan, tolong ampunilah dia. Jangan panik dulu lah. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Dia silakan. Jibril dalam Quran saudari itu bukanlah Gabriel. Karena Gabriel itu menyampaikan pesan Elohim Yahweh. Yang dimana tidak pernah ada malaikat di dalam kitab suci ini menyampaikan wahyunya Allah. Jangankan malaikat, nabi-nabi saja tidak pernah menyampaikan wahyu Allah. Mereka itu menyampaikan wahyu firman Bapa Yahweh yang adalah Yesua HaMashiach Elohim yang Maha Kuasa. Makanya saya heran sama kamu, Nora. Kamu kan mengimani 25 nabi dan mayoritas nabi itu, ya nabi terakhir kalian bilang Muhammad itu 25, itu kan iman kalian, silahkan. Nah, tapi 24 lagi itu mayoritas dari Israel seperti Musa, Yakub, Yahya, Zakaria, Sulaiman, Daud dan lain sebagainya. Tapi tidak ada satupun nabi tersebut pernah menyampaikan wahyu Allah melalui Jibril, namun mereka itu menyampaikan wahyu Yahweh Elohim yang Maha Kuasa. Terima kasih Al-Qatras, terima kasih saudaraku. Jadi Nora, kalau betul Allah itu ada, Allah itu ada, satu saja lagi nabi di luar Nabi Muhammad yang menyampaikan wahyu Allah di dalam tulisan kitab mereka. Kalau betul Allah itu ada. Nah, kalau hanya satu orang, cantik, ingat itu. Kalau hanya satu orang seperti saya nih, saya kan bilang nih, tadi malam saya diangkat Tuhan lo ke surga. Lantas kalian percaya? Nggak ada percaya lah, karena itu cuma pengakuan saya sendiri. Tapi kalau ada nabi-nabi mengkonfirmasi, bisa benar. Nah, kalau betul Allah kalian itu ada, siapa lagi nabi yang menyampaikan, memperkenalkan Allah selain Muhammad? Kalau betul Allah itu ada. Bisa jawab? Ya silakan, cantik. Pakai data. Saya tunjukkan data ya. Saya tunjukkan data. Tadi Mikana mengatakan bahwa jangan samakan Gabriel dengan Jibril, Nora. Oke, saya tidak samakan. Gabriel atau malaikat agung Santo Gabriel, bahasa Ibrani, ya, Gabriel, Tiberias, Gabriel, bahasa Arabnya jedorkan Jebrel. Bahasa Ibrani, Gabriel, bahasa Arabnya Jibril. Kalau kamu mengatakan di dalam Bible kami tidak ada malaikat, terus ini siapa yang kamu maksud malaikat? Bahasa Ibraninya, oke? Gabriel, bahasa Arabnya adalah Jibril. Nah, kita baca ya. Jibril merupakan malaikat atau ya utusan untuk menerangkan atau menyampaikan firman dan Tuhan Allah. Ini kamu punya data juga loh. Jadi tugas malaikat apa itu, Mikana? Menyampaikan wahyu, firman Allah. Bahasa Ibraninya Gabriel, bahasa Arabnya Jibril. Oke, saya buka yang bagian ini ya. Sebentar. Tadi kamu mengatakan apa tadi, Mikana?
Allah kamu itu ada? Sebentar. Tapi sebelum Iya, kamu iya, jawab itu sebentar. saya langsung luruskan dulu. Tunggu Saya dulu, langsung jangan luruskan. dipotong nanti. Oh, Nanti ya udah, hilang. silakan. Ya udah, silakan. Iya, sebentar. Tunggu dulu. Oke. Ini kita buka di dalam surah Al-Baqarah ayat Oke, surat Al-Baqarah ayat ini. Sebentar ya, jaringanku ya Allah. Oke, surat Al-Baqarah saya buka dari ayat 23. Bukti bahwa Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah, ya. Dan apakah memang Allah itu Al-Baqarah ada? berapa? Al-Baqarah berapa? Ayat 23. Oke, saya silakan bacakan. lanjut. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolong selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Bukti kalau kalian tidak menerima atau meragukan Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah menantang kepada kalian, orang-orang yang meragukan Al-Quran, bahwa pun orang-orang sebagai penolongmu, jikalau kamu memang benar, buatlah satu surah saja semisal dengannya. Ada nggak di dunia ini bisa membuatnya? Kalau ada, berarti Al-Quran itu palsu. Al-Quran itu adalah wahyu firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kalian mengatakan, "Hei, apa buktinya bahwa Allah kalian ada? Apa buktinya Al-Quran itu memang wahyu dari Allah? Apa buktinya? Siapa saksinya bahwa Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu yang disampaikan malaikat Jibril?" Surat Al-Baqarah ayat 23 sudah dikatakan, kalian yang meragukan Al-Quran, buat satu surah. Ayo. Buat satu surah yang semisal dengan dia. Bisakah kalian membuat harokatnya begini? Tasjidnya begini? Tanwinnya bagaimana? Bisa apa tidak? Silakan. Saya sudah jawab. Oke ya. Oke. Saya luruskan dulu tentang malaikat Jibril. Di Oke. dalam Quranmu, Oke. walaupun ya Gabriel dalam bahasa Ibrani namanya dipanggil Gabriel, lalu orang Arab Mesianik atau Arab Kristen memanggil jadi Jibril, nggak apa-apa karena memang huruf E nggak ada dalam aksara Arab, jadi Jibril. Namun Jibril di dalam Quranmu bukan malaikat Gabriel. Karena apa? Terima kasih Kak Gloria Angel, super stikernya. Adonai Yesus Hamzah memberkati. Sebab Jibril dalam Quranmu itu menyampaikan wahyu Allah. Sementara dalam kitab suci ini menyampaikan wahyu Elohim Yahweh. Di mana? Sabar, Gabriel. Yaitu di Lukas 1 ayat 19 ya. Gabriel berkata, Lukas 1 ayat 19, Akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Elohim dan aku telah diutus untuk berbicara kepadamu dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Nah, siapa Elohim yang mengutus Gabriel? Dia tanya Elohim. Udah diam dulu. Aduh, iya. Kan berbeda, makanya siapa Jibril dalam Quranmu gitu loh. Diam dulu, jangan panik dulu ya Tuhan. Itulah ini kalian ini selalu panik duluan. Lukas 1 ayat 19, Gabriel itu diutus oleh Elohim. Dan juga di Daniel 9, Elohim itu siapa? Daniel 9 ayat 20 sampai 21. Lalu sementara aku berbicara dan berdoa dan mengakui dosaku serta dosa bangsaku Israel dan menyampaikan permohonanku ke hadapan Yahweh Elohimku bagi gunung kudus Elohimku. Ini perkataan Daniel ya. Dan sementara aku berbicara dalam doa, maka sosok Gabriel yang telah aku lihat dalam penglihatan
pada permulaan menyentuhku dalam kelelahanku. Artinya di sini Gabriel itu diutus oleh Yahweh Elohim, bukan diutus oleh Allah. Jadi Jibril di dalam Qurannya Aritonang ini bukanlah malaikat Gabriel yang diutus oleh Yahweh. Sebab Gabriel itu berjumpa dengan Daniel, berjumpa dengan perawan Miriam, di mana mereka mendengar suara Gabriel. Gabriel mengakui diutus oleh Yahweh Elohim, bukan diutus oleh Allah. Nah, sementara dalam Quranmu hanya nabimu yang mengakui Jibril diutus oleh Allah. Nah. Lalu kalau betul Allah itu ada, ya, tapi jangan dipotong dulu, jangan panik dulu, jangan dipotong dulu. Oke. Aduh, sampai capek aku ngomong. Ya, minum dulu, Eda. Eda, minum dulu, Eda. Kau yang terlalu membara. Saya datang iya. Ya. Oke. Dulu, Kamu ya, jangan, minum. jangan potong dulu ya, jangan potong dulu. Aku minum dulu. Oke, saya mau potong. Nah, sementara Hmm? hanya nabimu yang memperkenalkan menyembah Allah dan menerima wahyu Allah melalui Jibril. Siapa lagi nabi-nabi yang lain kalau memang betul Allah itu ada? Lalu, ya, kamu mengimani banyak nabi dari Israel, tapi kenapa tidak ada satupun dari nabi tersebut yang mengakui menerima wahyu dari Allah atau memperkenalkan nama Allah? Mereka itu memperkenalkan, menyampaikan wahyu Yahweh Elohim. Ya, Oke. di mana sebentar dulu. Di mana Yahweh itu adalah Yeshua HaMashiach, sang juru selamat dunia. Dan kalau kamu, ya, saya akan bertanya, siapa lagi nabi yang lain yang pernah memperkenalkan Allah? Kalau betul Allah itu ada, kalau hanya satu orang yang ngaku-ngaku, bukan ngaku-ngaku ya, yang satu orang mengakui atau memperkenalkan, bagaimana kita bisa percaya? Kalau kamu, ya, kutip di Al-Baqarah 23, buatlah semisal surah. Kamu nggak pernah baca Torah ya? Nggak pernah baca Jabur? Karena gini, sebentar. Karena kalau saya baca Quranmu, saya bisa nilai. Karena apa? Ketika saya baca Quranmu, banyak sekali isi Quranmu ada di sini. Hei, ada di sini. Taha 9 sampai 14. Ketika Nabi Musa bertemu sama Bapak Yahweh di Gunung Horeb, ada api dalam semak belukar. Itu ada dalam Quran. Tapi mohon maaf, jadi diubah kisahnya bahwa Allah yang berfirman kepada Nabi Musa sungguh nekat. Sementara Nabi Musa mengakui di dalam tulisannya bahwa dia berjumpa sama Yahweh Elohim, bukan sama Allah. Lalu di dalam kitabmu yang lain ya, di surat As-Saffat ayat 139 sampai 148, surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88 ya, tentang Yunus. Nabi Yunus yang ada dalam perut ikan, betul nggak? Ya, silakan lanjut aja. Itu sudah dicatat di sini. Nabi Yunus itu dia masuk dalam perut ikan atas kuasa Bapa Yahweh Elohim Maha Kuasa, bukan atas kuasa Allah. Kalau kamu bilang buatlah semisal surah. Loh, makanya cantik baca Taurat, Jabur dan Injil. Ketika saya baca Quranmu, isi Quranmu itu banyak sekali isinya sama dengan di sini, tapi bedanya apa? Bedanya kok jadi Allah yang berfirman kepada nabi-nabi tersebut. Artinya isi surahmu di dalam Quran itu banyak sekali. Sabar dulu. Isi Quranmu, surahmu itu, surah-surah dalam Quranmu, sudah banyak di sini. Ini kitab suci ini terlebih dahulu menuliskan itu, memberitahu kepada dunia. Tetapi yang berfirman kepada nabi-nabi tersebut adalah Yahweh Elohim, Yeshua HaMashiach, bukan Allah. Terbantahkan apa kata kitabmu? Buatlah semisal surah. Loh, isi kitabmu itu sudah banyak isinya di sini. Nah, begini cantik, kalau betul Allah itu ada, satu saja nabi yang memperkenalkan Allah. Kalau betul Allah itu ada, kenapa hanya nabimu yang memperkenalkan Allah? Ya, silakan jawab. Mikana, saya itu
itu sudah menjelaskan. Ya, kalau kamu sekarang begini loh. Kita lari ke Gabriel. Gabriel itu apa? Seorang malaikat atau bukan? Kamu katakan tadi di dalam kitab kami nggak ada malaikat. Ternyata ada. Gabriel itu, Bentar, saya langsung counter. Saya tidak pernah bilang di dalam kitab kami nggak ada malaikat. Justru kitab kami terlebih dahulu yang memberitahukan kepada dunia bahwa ada malaikat Gabriel, malaikat Mikael, dan lain sebagainya. Jangan kamu bilang seperti itu, cantik. Jangan kamu putar balik ucapan saya. Tunggu dulu. Sekarang begini, yang kamu jelaskan sama saya dari tadi, yang mengutus malaikat Gabriel, saya tidak tanya siapa yang mau mengutus. Sekalipun, maaf ya, kampret pun yang mengutus, saya tidak tanya. Yang saya bilang tugasnya malaikat Gabriel itu apa? Yaitu penyampai wahyu. Sama seperti kalau di dalam bahasa Arab, itu kan bahasa Ibrani. Makanya kalau Elai menggunakan kata Allah, kita minta bahasa Ibraninya alif lam lam ha itu apa? Bahasa Yunaninya alif lam lam ha itu apa? Nah, masalahnya alif lam lam ha itu adalah bahasa huruf hijaiyah yang digunakan yang digunakan umat muslim. Kan begitu. Nah, kalau Gabriel bahasa Ibraninya, terus bahasa Arabnya apa? Jibril. Nah, tugas malaikat Gabriel sama-sama artinya apa? Menyampaikan wahyu. Saya sudah jelaskan tadi di dalam surat Asy-Syura ayat 51, Allah mengatakan tidak ada yang bisa berbicara kepada Allah. Manusia satupun tidak ada yang bisa berbicara kepada Allah kecuali perantaranya. Siapa perantaranya? Yaitu nabi dan rasul yang menerima wahyu. Bagaimana cara Allah menyampaikan wahyu? Nah, itu ada berbagai cara. Pertama, melalui belakang tabir, yaitu Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa pun tidak pernah bisa melihat bagaimana sosok Allah. Nah, terus yang kedua, melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Bukti Allah itu ada. Bukti wahyu itu yang diterima oleh Nabi Muhammad itu ada. Yaitu apa? Al-Quran. Makanya saya kembalikan ke dalam surat Al-Baqarah ayat 23 dengan 24. Apa dikatakan? Allah menantang kepada orang-orang yang meragukan Al-Quran. Apa katanya? Buatlah ayat semisal itu. Buatlah surah semisal Al-Quran itu. Kalau memang tidak ada yang bisa membuat itu, dikatakan bertobatlah kamu di ayat 24-nya. Ada nggak orang yang bisa membuat semisal Al-Quran? Tidak ada satupun, Mikana. Bahkan ya, kalau kamu katakan, Nora, di dalam kitab kami ini itu sudah banyak, dan di dalam Al-Quran kamu itu seperti seolah-olah menjiplak. Oke, saya terima. Nih, saya bacakan sama kamu. Oke ya, saya bacakan sama kamu. Duh, ini nih jaringan. Nah, sekarang saya bacakan sama kamu. Di dalam surat At-Tur ayat 6, dan laut yang di dalamnya tanahnya ada api. Itu satu. Adakah di dalam Bible kamu ada laut di dalam adakah di dalam Bible kamu laut yang di dalamnya ada api? Terus yang kedua. Di dalam surat Al-Fatir ayat 27. Surat Al-Fatir ayat 27 apa dikatakan? Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Ada nggak? Seperti yang dikatakan ada seperti gunung begitu. Ada. Kalau gunung pelangi, Zhangye, Dangxia, Cina, itu ada. Gunung pelangi. Terus yang berikutnya. Ya, nih, di dalam surat Al-Anbiya ayat 33. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Ada nggak tertulis seperti itu garis tata surya? Gak ada, Mikana. Terus terbentuknya air hujan. Di dalam surat Ar-Rum ayat 48-49. Allah, dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikendakinya. Dan menjadikan bergumpal-gumpal. Lalu kami lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Terjadinya
terjadinya penguapan dari air laut menjadi awan. Apakah ada di dalam Bible kau? Oh, tidak ada, Mikana. Ledakan raksasa atau Big Bang. Saya bacakan lagi surat Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup? Maka mengapakah mereka tidak beriman? Terus ini lagi, sungai di dasar laut. Sungai di dasar laut ya. Surat Al-Furqan ayat 53. Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan yang segar dan yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Kedua laut tidak bisa bersatu. Oke, yang ini yang berikutnya lagi. Satu lagi ini aja. Surat Al-Insan ayat 20 ayat 2. Apa dikatakan? Adakah di dalam Bible kamu seperti ini? Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan, sehingga menjadikan dapat mendengar dan melihat. Adakah di dalam kitab kamu mengatakan bahwa sperma laki-laki ketika membuahi sel telur akan menjadikan seonggok daging, ataupun dikatakan janin? Ada nggak? Adakah diterangkan seperti itu? Bahkan di dalam Bible kau diterangkan seperti ini. Sebentar ya. Ini jangan melebar kemana-mana dulu. Bentar. Jangan melebar. Sebentar lah, Mikana. Nora Aritonang, jangan melebar. Jangan ganti topik. Ya tunggu dulu, saya dari tadi nggak ada. Tapi kan tadi kamu mengatakan di dalam kitab kami itu sudah dijelaskan semua. Tetapi kenapa kitab kamu seperti kayak menjiplak kitab kami? Kan begitu. Makanya saya jelaskan. Kalau di dalam Ayub 10 nomor 10, kau mungkin ayahku menjadikan aku dan kau besarkan aku dalam rahim ibu. Sebentar ya. Nih, Ayub 10. Kita compare-nya di situ karena kamu mengatakan bahwa kitab kami itu mengapa gitu loh. Bentar ya. Nih, ingatlah Ayub 10 nomor dari 9. Ingatlah bahwa dari tanah liat kau ciptakan aku, masakan kau buat aku kembali menjadi debu? Nah, kau mungkin ayahku menjadikan aku dan kau besarkan aku dalam rahim ibu. Tubuhku kau bentuk dengan kerangka dan urat tulangku kau beri daging dan kulit pendebat. Pembebat. Kau beri aku hidup, engkau mengasihi aku, nyawaku kau jaga dengan pemeliharaanmu. Tetapi sekarang ku tahu bahwa selama itu diam-diam kau rancangkan celakaku. Nah, pertanyaan saya, nah di sini nanti ya, adakah di dalam Bible kau yang mengatakan bahwa sel sperma ketika membuahi sel telur akan menjadi janin? Sesuai dengan surat Al-Insan ayat 2. Tidak ada. Bahkan di sini cuma dikatakan dari tanah liat. Kau ciptakan aku, masakan kau buat aku kembali menjadi debu? Kau mungkin ayahku menjadikan aku. Kau mungkinkan ayahku menjadikan aku dan kau besarkan aku dalam rahim ibu. Tubuhku kau bentuk dengan kerangka. Bagaimana caranya anak itu bisa berada di dalam perut rahim seorang perempuan? Bagaimana prosesnya? Adakah dijelaskan di dalam Bible kamu? Nah, kalau kamu mengatakan kitab kami menjiplak dari kitabmu, jelaskan yang tadi saya katakan. Saya sudah mengatakan Nabi Muhammad. Tadi saya sudah menjawab. Nabi siapa lagi? Yang saya tahu hanya Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu. Kalau kau minta apa buktinya, saya sudah bacakan surat Al-Baqarah ayat 23-24. Allah menantang kepada orang-orang yang meragukan Al-Quran. Karena apa? Bukti dari Nabi Muhammad menerima wahyu adalah Al-Quran. Kalau kau meragukan Al-Quran, sudah memang dikatakan orang kafir itu meragukan Al-Quran. Jadi bagaimanapun saya jelaskan sama kau, Mikana, kau akan tetap mengatakan apa buktinya Allah kamu ada. Allah kami ada melalui dari Al-Quran itu. Berfirman kepada Nabi Muhammad. Makanya ditantang. Kalau kamu ragu dengan Al-Quran itu, buat surah semisal itu. Saya sudah jawab semuanya. Ya, dari mulai kau mengatakan menjiplak, adakah di dalam Bible kau bagaimana proses pembuatan anak di dalam rahim manusia, perempuan? Ada nggak? Ada nggak di dalam Bible kau bisa menjelaskan kenapa dua laut tidak bertemu? Nah itu loh. Udah belum? Tarik Islam yang lain dong. Sebentar dulu, sabar dulu. Jangan turun dulu. Kan sudah kelar. Oke, diam dulu ya. Oke, si Nora kan ganti topik nih, tapi nggak apa-apa.
Jadi gini, saudara-saudaraku. Jangan dipotong dulu. Tadi kan aku diam loh. Panjang lebar kamu bicara. Udah diam dulu. Tuhan tolong. Beginilah panikan terus. Ya, oke. Sama-sama minum dulu kita. Kan udah capek kita. Ya udah capek kamu minumlah dulu. Udah lanjut. Oke. Nah, tadi kan kamu bilang dia mau diutus si apa kek, si kampret kek, siapa, nggak penting loh. Itu penting sekali untuk membuktikan isi kitab kita itu benar atau tidak, atau cuma karangan, atau cuma ngaku-ngaku sendiri. Siapa yang mengutus Gabriel itu sangat penting. Itu penting sekali. Karena hanya di dalam Quranmu, nabimu yang berkata bahwa Jibril itu diutus oleh Allah. Tapi ada dari perawan Miriam, dari Daniel, bahwa Gabriel itu diutus oleh Yahweh Elohim, bukan diutus oleh Allah. Kalau kamu bilang bahwa Nabi Musa dalam kitabmu, nah sementara itu kan bukan tulisan Nabi Musa. Itu bukan tulisan Nabi Musa, tapi itu perkataan nabimu, walaupun kalian imani itu dari Allah, tapi itu kan menurut kalian itu firman Allah, tapi sumbernya hanya dari satu orang, yaitu nabimu. Sementara Nabi Musa di sini ada tulisannya, ada 5 kitab, kitab Torah. Nabi Musa itu menulis firman Bapa Yahweh, bukan menulis firman Allah. Loh, kok bisa ada dalam kitabmu? Taha 9-14 di situ dikisahkan cerita Nabi Musa atau kisah pengalaman Nabi Musa yang bertemu sama Bapa Yahweh di Gunung Horeb di Keluaran 3. Itu juga ditulis dalam Quranmu. Tapi jadi diubah bahwa Allah yang berfirman kepada Nabi Musa tersebut, sementara Nabi Musa mengakui di dalam tulisannya, di dalam kitab Torah yang dia tulis sendiri, dia itu menulis firman Yahweh Elohim. Dan memang betul wajah asli Bapa itu nggak akan bisa dilihat oleh Nabi Musa, karena di Keluaran 33 ayat 18 Nabi Musa bertanya, tunjukkanlah wajahmu kepadaku. Tapi Bapa berfirman, engkau tidak akan dapat memandang wajahku. Sehingga yang dilihat Nabi Musa itu punggung Tuhan, yaitu di Keluaran 33 ayat 23. Yang dilihat belakangnya, belakang Tuhan. Nah, kenapa di dalam Quranmu menceritakan kisah nabi-nabi dari Israel? Nabi Musa, Nabi Yunus, Zakaria, dan lain sebagainya. Tapi nggak ada satupun nabi tersebut di dalam tulisannya, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Musa, mengakui diutus oleh Allah. Lalu siapa Allah ini? Kenapa hanya nabimu yang memperkenalkan itu? Masuk akal nggak kalian mengimani banyak nabi dari Israel, tapi tidak ada satupun nabi tersebut di dalam tulisannya, dalam kitab yang mereka tulis, nggak pernah nulis firman Allah. Justru Nabi Musa menulis firman Bapa di Ulangan 6 ayat 13-15 bahwa tidak boleh menyebut dan mengikuti ilah bangsa-bangsa lain. Kalau masih mengikuti itu akan binasoi. Nah, kalau semua ilah bangsa-bangsa lain berarti termasuk nama ilah bangsa Arab yang bernama Allah. Tidak boleh itu disembah. Itu tulisan Nabi Musa karena dia menulis firman atau perintah Bapa. Kemudian di Ulangan 13 ayat 1-10, apabila ada nabi yang mengajak untuk menyembah sesembahan bangsa-bangsa lain, itu harus ditolak. Nah, sementara dalam Quranmu malah Nabi Musa menerima firman Allah. Berbanding terbalik dengan apa yang diakui oleh Nabi Musa, bahwa tidak boleh menyebut dan mengikuti nama ilah bangsa-bangsa lain di seluruh dunia ini. Berarti kalau semua ilah bangsa-bangsa lain termasuk nama ilah bangsa Arab yang bernama Allah. Karena sebelum Islam muncul di abad ke-7, penduduk negeri Mekah, suku Quraisy, bangsa Arab, menyembah yang namanya Allah. Dan menurut Torah yang ditulis Nabi Musa, itu nggak boleh disembah dan diikuti. Loh, kok malah di Quranmu mengatakan Nabi Musa itu menerima firman Allah? Sementara Nabi Musa itu masuk surga.
Dan buktinya ketika peristiwa transfigurasi di atas gunung, Tuhan Yesus masih dimuliakan di atas gunung, ada Nabi Musa dan Nabi Elia. Jadi tidak mungkin Nabi Musa itu sembah Allah. Itu tidak mungkin. Lalu dalam Quranmu menceritakan kisahnya perawan, perawan ya, ada seorang perempuan namanya Maryam. Ini bentar ya, Maryam, yaitu di surah Maryam ayat 19 sampai 28 ya, Maryam 28. Bentar saya tunjukkan dulu. Maryam 28. Wahai saudara perempuan Harun. Ya. Wahai saudara perempuan Harun dalam kurung Maryam. Nah, ini redaksinya sama dengan di dalam kitab suci Keluaran 15 ayat 20. Ini sama redaksinya ya. Lihat tuh. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.